Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Siapkan kamu semua selalu sehat, keadaan baik, dan satu hal, berani untuk berubah. Anak, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Kali ini kita membahas mengenai tema 1, subtema 1 untuk kelas 3. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, bernyanyi memerlukan pola irama. Yang ketiga, menjelaskan sila Pancasila, sila pertama. Yang keempat, menjelaskan gerak lokomotor. Yang kelima, menghitung dengan menjumlahkan satuan dengan puluhan. Ciri makhluk hidup. Anak-anak, kalau kita perhatikan, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu pertama, bernafas. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang insang, ya. Bergerak. Jadi setiap makhluk hidup punya ketentuan beda. Contoh cecak. Cecak bergerak dengan gimana? Dengan merayap. Ayam berdiri, ya. Lalu kambing. Kambing dengan keempat kakinya juga berdiri. Yang ketiga, makan dan minum, ya ini. Jadi makhluk hidup itu wajib makan dan minum. Untuk apa? Untuk menjamin apa? Supaya bisa tumbuh dan berkembang. Yang keempat, tumbuh. Lah ini ya, jadi tumbuh. Tumbuh bukan ke samping, ya. Kalau ke samping namanya gemuk, ya. Kalau ke atas namanya ya tinggi, ya, semakin tinggi. Harusnya makhluk hidup bukan tumbuh ke samping tapi tumbuh ke atas, ya. Jadi semakin tinggi sesuai dengan umur, ya. 5, berkembang biak. Ya ini jadi makhluk hidup juga berkembang biak. Banyak caranya. Kalau kita perhatikan ayam dengan bertelur. Kalau manusia dengan beranak, ya. Dan sebagainya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah ini anak-anak, ya. Jadi kan perhatikan. Peka terhadap rangsangan. Maksudnya gimana ini, Pak Yuda, ya? Jadi peka terhadap rangsangan contohnya apabila kamu di tengah lapangan, cuaca panas, atau matahari terik, nah, gimana rasanya? Panas.
Itu artinya kamu peka terhadap terhadap perubahan cuaca. Yang kedua, contohnya, apabila kamu kena jarum tangan kamu, rasanya gimana, anak? Pasti semua merasakan sakit. Nah, ini. Jadi, tubuh kamu peka terhadap akibat dari jarum. Sehingga timbul rasa sakit. Kehidupan, hidup bernafas, bergerak, makan, dan berkembang biak dengan cara yang berbeda, anak ya. Kalau kita perhatikan tabel berikut ini, nah ini pertama manusia bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan 2 kaki, dengan berdiri, makan banyak nih ya, nasi, sayur, daging, ikan, buah-buahan, dan banyak hal, maksudnya dan lainnya maksudnya. Berkembang biak dengan beranak. Yang kedua ayam, bernafas dengan paru, bergerak dengan 2 kaki, dengan cara apa? Berdiri. Makan biji-bijian, berupa dedak, bisa jagung, beras ya. Lalu berkembang biak dengan bertelur. Ya, bedanya ayam dengan manusia beranak, kalau ayam bertelur ya. Ikan gurame bernafas dengan apa? Insang. Bergerak dengan ekor dan sirip. Makanannya lumut, cacing, daun-daunan. Berkembang biak dengan bertelur. Burung dara sama dengan paru-paru. Bergerak dengan 2 kaki dengan cara berdiri. Makanannya biji-bijian. Sama ya. Bisa beras, bisa jagung ya. Berkembang biak dengan bertelur. Tanaman. Nah, ini. Tanaman itu bernafas melalui apa? Stomata. Stomata itu ada di daun, anak ya. Dari daun itu ada stomata kecil itu. Gunanya apa? Untuk pernafasan tumbuhan. Juga kalau kamu lihat di ringin, ya itu ada akar gantung. Nah, itu juga alat untuk bernafas bagi tumbuhan juga ya. Bergerak, gerak statis. Maksudnya gimana, anak? Jadi gerak statis itu gerak karena rangsangan. Contoh, jadi umpama daun itu kalau matahari itu dari timur, nah, daun mengikuti. Kenapa? Karena memang itu karakteristik tumbuhan. Jadi gerakannya statis. Kenapa? Rangsangan. Bisa karena panas, bisa karena cuaca dan sebagainya, ya. Makanya humus tanah berkembang biak dengan vegetatif dan generatif. Maksudnya apa, anak? Vegetatif itu dengan tunas, anak ya. Contoh apa? Ya, contoh pisang ya. Itu dengan tunas ya. Apalagi pepaya juga dengan tunas. Bisa juga dengan biji. Kalau generatif mana? Generatif itu dengan adanya perkawinan. Contoh bunga dengan mengawinkan putik dengan benang sari ya. Yang terakhir hiu. Hiu bernafas dengan paru-paru, bukan insang ya. Karena itu hiu sering muncul di permukaan air. Bergerak dengan sirip dan ekor. Makanan daging. Berkembang biak dengan beranak. Dalam kenyataannya, semua makhluk hidup saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam suatu daerah yang disebut dengan ekosistem. Dalam ekosistem ada simbiosis, yaitu ketergantungan suatu dengan yang lainnya. Contoh, cicak dengan nyamuk. Ya, kenapa? Karena makan cicak apa? Nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, nggak makan dia.
ya. Lalu lebah dengan bunga. Kok bisa? Ya, karena lebah itu kalau ke bunga itu cara apa? Nektar atau madu, ya. Tumbuhan dengan cacing. Nah, tumbuhan dan cacing, kenapa cacing butuhkan tumbuhan? Karena untuk menghasilkan humus. Karena cacing makan apa? Sampah. Nah, sampah itu setelah diolah cacing di perutnya, jadi pupuk bagi tanaman dan sebagainya. Bernyanyi. Nyanyi merupakan suatu hal yang menyenangkan, anak-anak. Dengan bernyanyi kita bisa menggambarkan suasana hati kita, ya. Ada galau, ya. ada gembira, ya, dan macam-macam. Contoh jika kita bernyanyi cicak-cicak di dinding, karya siapa? Iya, karya MT Mahmud. Perhatikan ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, di sini kita perhatikan ada tanda titik, ya. Itu menunjukkan apa? Iya, suara pendek. Dan ada tanda garis. Artinya apa? Menunjukkan suara panjang. Sehingga melodinya atau lagunya bisa enak didengar. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini ya, kan bagus ya. Kalau ada pola iramanya, ada panjang pendeknya, sehingga apa? Lagu itu jadi merdu, ya. Nah, jadi perhatikan intonasi lagu cicak-cicak di dinding. Ada tanda titik dan garis panjang. Itu menunjukkan panjang pendeknya intonasi lagu yang mana dinamakan pola irama. Dan kalau kita perhatikan ada pola irama yang sama. Yang mana? Baris berapa? Iya, baris 1 yang 2. Nah, sama kan? Kalau yang berbeda mana? Iya, 3 dan 4. Kenapa? Panjang pendeknya nggak sama tempatnya, nak. Jadi berbeda, ya. Nah, tapi kita juga lihat cicak itu termasuk makhluk hidup. Nah, dan memiliki ciri sebagai makhluk hidup. Di antaranya adalah bergerak dengan merayap. Makanannya apa? Nyamuk, ya. Ya, simbol dalam Pancasila. Ini apa, anak? Ya, bintang emas. Dalam Pancasila itu bintang emas itu sila berapa? Ya, sila pertama, ya. Nah, ini. Bintang emas merupakan sila Pancasila, sila pertama atau ke-1. Berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama, anak, ya. Di antaranya bersyukur terhadap makanan yang kita makan. Makanan yang bergizi dengan memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat itu memenuhi, ya, hal-hal yang dibutuhkan tubuh. Sedang 5 sempurna ditambah apa? Susu, ya. Dan diakhiri dengan berdoa. Nah, ini jadi kalau kita udah makan, maka kita wajib berdoa sebelum dan sesudah. Apa doanya, anak? Ya. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Yang kedua, menjaga tubuh agar selalu sehat.
bisa makan, juga berolahraga. Ingat tadi ya, tumbuh jangan ke samping, tapi ke atas ya, harus main tinggi ya. Kalau ke samping artinya apa? Gemuk ya. Nah, itu yang nggak kalian suka kan? Ya. Ya, ini juga. Jadi pengamalan sila pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu mengembangkan sikap menghormati dan bersama dengan semua umat beragama. Maksudnya gimana? Ya, gotong royong. Ya, kita nggak boleh membedakan. Atau di sekolah, nggak boleh membedakan antara teman kita yang beragama lain dan kita ya. Kenapa? Karena kita adalah negara Pancasila ya. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nggak boleh ya, memaksakan ya. Karena apa? Karena agama pilihan pribadi, bukan pilihan kamu ya. Jadi kamu harus bisa menghargai perbedaan ya orang lain ya. Gerak manusia dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Dalam bergerak, manusia melakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, bisa berjalan, berlari, atau meloncat ya. Nah, ini gerakan manusia ya. Ada berjalan ke samping kiri, ada berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, atau mundur ya. Yang kelima, berlari ke depan. Nah, berlari ke belakang. Lalu berlari ke samping. Nah, ini zigzag ya. Nah, berlari ke samping kiri ya. Main kuda-kudaan merupakan permainan tradisional anak ya. Dan permainan ini diperlukan gerak lokomotor ya anak ya. Perhatikan, gerak lokomotor yaitu gerak seseorang yang disertai dengan perpindahan tempat. Bermain kuda-kudaan melatih otot tangan dan kaki ya. Untuk apa? Untuk menahan beban. Ini contohnya. Nah, ini si Adul dengan si Becky ya, sedang ya kuda-kudaan ya. Ya, matematika ya. Penjumlahan adalah salah satu operasi aritmatika dengan menambah nilai 2 atau lebih nilai yang dilambangkan dengan plus atau plus ya. Ya ini contoh penjumlahan. Ini puluhan ditambah puluhan. Kalau Pak Ida suka di depan ya, karena perubahan selalu ada di depan. Contoh ini, 34 ditambah 36. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 6, 10. Yang berubah mana? Depan kan? Menambah depannya kan berapa? 1. Sehingga nilainya 70 ya. Yang kedua, 75 ditambah 34. 7 tambah 3 berapa? Ya, 10. 10 ya. 5 tambah 4, 9. Berapa nilainya semuanya? 109 ya. Ya, contoh kedua ini. Ya. 123 ditambah 56 ya. 1 tambah 0, 1 ya. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 9, 3 tambah 6, 9. Sehingga nilainya 179 ya. Yang kedua, 237 ditambah 44. Tadi ditambah di depan. 2 tambah 0, 2 ya. 3 tambah 4, 7.
7 tambah 4, 11. Sehingga nilainya 11 tambah 1 lagi depannya. Sehingga 7 jadi 8. Sehingga dihitung 281 ya. Nilainya ini. Nah. Untuk penjumlahan ratusan sama puluhan. Nah, ini sama. 5 tambah 0 berapa? 5 ya. 6 tambah 5 berapa? 11. Tambahkan depannya jadi 6 ya. 3 tambah 6 9. Sehingga nilainya 619. Yang kedua ini 3.456 ditambah 255. 3 tambah 0 3 ya. 2 tambah 4 6. 5 tambah 6 5 10. Menambah 1 depan sehingga nilainya 7. Sedang 6 tambah 5 11 sehingga nambah nilai 1 sehingga nilainya 3.700 berapa? Ya, 11. Ini. Ya. Untuk soal terakhir, perusahaan sapi perah menghasilkan susu yang mana dikemas dalam bentuk kotak. Yang pertama, perusahaan susu A menghasilkan susu dikemas kotak ada 1.200. Perusahaan B menghasilkan susu dikemas dalam kotak berjumlah 3.200. Perusahaan C menghasilkan susu yang dikemas kotak 4.600. Perusahaan D menghasilkan susu yang dikemas dalam kotak 2.000. Pertanyaannya, perusahaan mana yang penghasil susu paling banyak? Kamu lihat dari keempatnya ini yang paling banyak mana? Ya, C ya. Perusahaan C ya. Yang kedua, berapa jumlah kemasan kotak susu yang dihasilkan C dan A ya? Dijumlah ya, berapa? Ya, C sama A. Ya, dijumlah 5.000 berapa? Ya, 800 ya. Kalau dilihat nilainya, nah, ya Pak. Ya. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.